Wih, akhirnya kita sampai teman-teman ya di Pantai Teluk Asmara. Kita belok ke kanan. Oh, ada guguk ini teman-teman. Ini jalannya hancur parah ya. Ini kita jalan 15 aja udah kayak naik kuda teman-teman. Kalau agak kenceng sedikit, aduh kasihan motornya teman-teman. Pengalaman pertama kita ke Pantai Malang Selatan. Ternyata jalurnya ekstrim, jalanannya rusak. Aduh, nanjak. Kalau jalanannya bagus sih nggak apa-apa ya. Ini sudah nanjak parah, jalanannya rusak, jadi bahaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menuju salah satu destinasi yang cukup populer yang ada di Kabupaten Malang teman-teman. Kita akan menuju Pantai Malang Selatan ya. Dan pada perjalanan kali ini saya ditemani oleh istri saya teman-teman ya. Mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Oke teman-teman semua, kita berangkat sekarang jam 11.35 teman-teman. Kita berangkat dari Jalan Tunjungan, tepatnya dari depan Hotel Mojopahit Kota Surabaya tadi teman-teman ya. Kondisi cuaca pada siang hari ini teman-teman, Surabaya sangat panas teman-teman. Sangat terik, nyelekit di kulit ini teman-teman. Ini tadi kita lewat Gedung Gerahadi teman-teman, yang mana sebelumnya telah terjadi insiden pembakaran di salah satu gedung yang ada di Gerahadi sana teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang kota Surabaya sudah kembali kondusif. Estimasi perjalanan dari Surabaya menuju Pantai Teluk Asmara Kabupaten Malang itu perkiraan 4 jam perjalanan ya teman-teman. 155 kilo, tapi kita bisa lebih dari itu teman-teman, karena nanti bagi saya akan istirahat, kemudian kita akan jalan santai teman-teman ya, 60 km per jam lah. Dan kondisi lalu lintas teman-teman itu dominan lancar ya, nggak ada macet. Biasa teman-teman, di Surabaya itu kalau hari Minggu itu memang nggak macet, jadi banyak orang liburan keluar kota, perusahaan-perusahaan juga pada libur ya kan. Tapi nanti kalau sudah masuk Malang teman-teman, itu biasanya macet, karena di sana kan tempat wisata ya, banyak orang liburan ke sana teman-teman. Ini kita tidak perlu cari makan dulu ya teman-teman, karena tadi sekitar jam 10 kita sudah makan bubur ayam. Nanti kita di Malang baru cari makan ya teman-teman.
Karena ini cuacanya sangat panas ya teman-teman. Mungkin kita nanti di Sidoarjo cari es ya teman-teman ya. Ya kalau ada nanti yang di Porong itu kalau jualan ada es tape teman-teman, enak, sangat recommended. Porsi banyak, harga murah, dan rasa mantap teman-teman ya. Dan ini merupakan pertama kalinya ya teman-teman saya ke Pantai Malang Selatan. Dan barusan istri juga saya tanyakan, istri saya juga belum pernah ke Pantai Malang Selatan teman-teman sebelumnya. Ya ini baru pertama kali ya. Mudah-mudahan memberikan kesan yang luar biasa, bagus. Ini kita di Malang estimasi cuma 2 hari ya teman-teman. Mungkin besok sore kita balik menuju Surabaya. Ini nanti kita ngecamp sampai sana ya. Kemungkinan ini nanti sore, kemudian ngecamp besok pagi sampai siang ya, menikmati pantai dan eksplor sedikit-sedikit kota Malang. Habis itu lanjut pulang ke Surabaya teman-teman ya. Kalau nggak ada perubahan sih seperti itu rencananya teman-teman. Kalau touring sendiri seperti ini teman-teman ya, tidak dengan rombongan, itu untuk kecepatan kita bisa ngatur sendiri, mau cepat mau pelan ya kan, enggak. Kemudian kalau capek ya kita berhenti. Tapi kalau sama rombongan gitu teman-teman, itu mau berhenti itu sungkan gitu lah teman-teman ya. Kita berhenti dulu teman-teman di Jalan Candi Sidoarjo. Karena cuacanya panas, kita beli es tape dulu ya. Kali ya Pak. Alhamdulillah nek yang meter kadang telat ya Mas. Boten mesti Oh, berangkat jam pinten? Berangkatnya jam 10:30 nih Brio. Oh. Tapi ini nek tinggi nemen. Boten wonten Satpol PP Mas. Boten asal. Oh, menang Sal. Nggih. Sampai sore tapi Apa ya? Sadyane. Ini ngalir rezekine mawon nih kadang nek diparing sahur rezeki lancar ya. Setengah kali. Mantap. Oke, kita sudah makan es tape sambil santai-santai sebentar tadi teman-teman. Sekarang jam 12:35 kita melanjutkan perjalanan ya. Memang es tape itu sangat the best teman-teman ya. Menemani kita saat cuaca sangat panas seperti ini. Itu langsung nyes di kerongkongan teman-teman. Oke teman-teman, jam 12:44 kita sudah melewati jembatan Kali Berantas. Artinya teman-teman kita sudah masuk Kabupaten Pasuruan dan meninggalkan Kabupaten Sidoarjo teman-teman. Akhir-akhir ini sudah masuk musim kemarau dan musim layangan ya teman-teman. Ini bisa dilihat di pickup ada orang bawa layangan. Ini kalau di Madura teman-teman namanya layangan lembulen ya, itu biasanya ada suaranya juga teman. Gitu suaranya teman-teman. Nah, di sepanjang jalan teman-teman sebelum kita menuju Masjid Cengho, ini kondisi jalannya sangat mulus ya. Ya sekitar 85% ini teman-teman. Bahkan 90% sih ini nggak ada tambalan sama sekali, mulus. Padahal yang lewat itu kendaraan ya cukup lumayan besar-besar ya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Desa Karangjati ya, atau Jalan Bypass Pandaan. Kurang lebih jarak tempuh dari sini menuju Pantai Teluk Asmara itu 113 km atau perjalanan 2 jam lebih 54 menit ya teman-teman. Di Jalan Raya Purwodadi teman-teman, di sini mendung ya, dan alhamdulillah tadi saya bawa jas hujan. Ini kebun raya Purwodadi yang mana dulu saya ketika SMP itu sering kunjungan ke sini teman-teman. Dan jalannya sudah agak sedikit naik ya. Bisa dilihat itu teman-teman sebelah kiri bagus ya.
Oke teman-teman, kita sudah masuk Pasar Lawang. Sekarang jam 13.30 atau jam setengah 2 sore teman-teman ya. Dan di Lawang ini sejuk ya teman-teman. Untuk menuju Pantai Teluk Asmara kita masih ada 91 km lagi teman-teman, atau 2,5 jam perjalanan dari Pasar Lawang sini. Nah, di sini kita pertama kali menemukan kemacetan di Kota Malang ya. Yang mana sebelumnya tadi lalu lintasnya lancar-lancar aja teman-teman. Sampai di sini Jalan Raya Gempol Malang atau di daerah Pelaosan Barat kita menemukan macet teman-teman. Kelurahan Purwodadi. Dan macetnya cukup lumayan panjang ya teman-teman. Kalau kita lihat itu di depan sesuai planning teman-teman, kita sudah sampai di Kota Malang. Sekarang jam 13.53 atau mau jam 2 ya. Kita mau cari makan dulu teman-teman ya, karena tadi istri saya juga sudah ngeluh lapar katanya teman-teman ya. Nasinya ambil sendiri tabu. Teman-teman, kita sudah makan ya tadi, sambil nyantai-nyantai, istirahat segala macem. Dan sekarang jam 3 pas teman-teman ya, jam 15.00 kita melanjutkan perjalanan menuju Pantai Teluk Asmara. Dan sebelum itu teman-teman, kita mau cari masjid dulu, kita belum sholat ya. Kita sholat dulu di sini, Masjid Sabilit Taqwa Bulu Lawang. Oke teman-teman, barusan kita sudah melakukan sholat zuhur asar ya, jamak qashar takhir. Sekarang jam 15.52 teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dari Bulu Lawang menuju Pantai Teluk Asmara. Jarak tempuh sekitar 50 km atau perjalanan 1 jam 50 menit teman-teman. View-nya bagus ya, banyak penghijauan. Kemudian di depan sana juga banyak bukit-bukit teman-teman. Kita masuk desa Suwaru teman-teman. Kita lihat kanan kiri sangat bagus pemandangannya ya. Sekarang kita berada di Jalan Bantur Kerajaan teman-teman. Dan aspalnya dominan bagus ya teman-teman. Pemandangannya juga bagus. Oh, banyak kerikil. Serem-serem, banyak kerikil. Kita lihat ya, aspalnya sangat mulus, tidak ada tambalan. Sepertinya ini aspal baru teman-teman. Dan kuping juga mulai agak kopok ya teman-teman. Wah, ini termasuk dataran tinggi ya teman-teman ya. Woi, view-nya bagus ya. Subhanallah. Sudah tahu soalnya mau belok kemana, kita kan belum tahu. Iya. Oh iya, mirip Cangar. Jalurnya
jembatannya. Tapi jalannya nggak serusak ini sih. Cangar. Aduh, ini sih rusak banget sih. Kayak naik kuda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain naik, ini jalanannya rusak teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat sini hati-hati ya, waspada. Pelan-pelan. Ini gigi 2 sudah mulai nggak kuat. Kita gigi 1 teman-teman. Padahal ini masih 24 km lagi teman-teman. Kalau jalurnya sampai ke pantai seperti ini sih serem ya. Sudah jalanannya rusak. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Nanjak, kalau jalanannya bagus sih nggak apa-apa ya. Ini sudah nanjak parah. Jalanannya rusak. Jadi bahaya teman-teman. Ini jalannya hancur parah ya. Ini kita jalan 15 aja udah kayak naik kuda teman-teman. Kalau agak kenceng sedikit, aduh kasihan motornya teman-teman. Pengalaman pertama kita ke Pantai Malang Selatan. Ternyata jalurnya ekstrim, jalanannya rusak. Aduh, akhirnya teman-teman kita sudah kembali ke jalan yang mulus. Dan kita masih punya hutang 17 km lagi atau perjalanan 27 menit teman-teman ya. Perkiraan kita sampai pantai jam 17.43. Jalannya kelak-kelok, bagus teman-teman. Sangat mulus. Dan di atas ini bukit ya, tebing. Serem juga kalau longsor ini teman-teman. Ini di sini nggak ada sinyal teman-teman. Mudah-mudahan nanti di pantai tempat kita ngecamp itu ada sinyal ya teman-teman. Susah juga sih kalau nggak ada sinyal. Teman-teman ya, wah luar biasa, masya Allah. View-nya sangat-sangat menyegarkan mata ini teman-teman. Bagus ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan ini bukit dibelah, kita di tengah-tengah lewat dibuatin jalan seperti itu teman-teman. Di depan ada sound horeg teman-teman. Ya. Akhirnya kita sampai teman-teman ya di pantai Teluk Asmara. Kita belok ke kanan. Wow, ada guguk ini teman-teman. Waduh, serem. Oke, kita masuk. Di sini 30 Pak ya, 2 orang ya. Ntar Dalam ada ini kan Pak apa? Penginapan? Itu tenda itu apa namanya? Nanti kalau sewa tenda di Pondok Indah ya Pak? Pondok Indah. Ya Pondok Indah ada. Tapi kalau yang di bawah udah pulang. Oh yang di bawah udah pulang? Udah pulang. Pondok Indah nanti kita lewat kan ya Pak? Lewat. Oh ya, siap. Jadi kita sewa tendanya di sini teman-teman. Langsung ke resepsionis kata orang warung tadi. Pondok Indah Homestay. Oke teman-teman, kita masak-masak langsung malam ini. Pantainya di sana ya, nggak kelihatan teman-teman. Kita masak-masak dan amunisi kita pada malam hari ini nggak banyak-banyak teman-teman. Ini tadi kita beli di warung belakang sana.
yang deket parkiran motor dan persewaan tenda. Jadi kita tadi beli pop mie 2, kemudian apa ini, happy toast sama susu jahe biar hangat ya teman-teman ya. Dan tadi kita sewa kompor ini 50.000. Sebenarnya nggak dapet pancinya ini teman-teman. Cuman tadi saya karena nggak bawa, minta tolong lah sama bapaknya pinjem. Akhirnya dipinjemin ini panci ini. Ini 50.000 untuk sewa. Untuk sewa tendanya juga 50.000. Ini sudah sama gas ya 50.000 teman-teman. Ini saya tadi beli semua ini sama air kisaran 55.000 tadi teman-teman. Begini suasana di pagi hari di pantai Teluk Asmara teman-teman. Cukup asri ya, karena ini untuk yang camping cuman 2 tenda teman-teman, nggak seberapa rame, jadi pantainya sepi. Sekarang jam 5:22. Ini banyak kayak serpihan kayu gitu teman-teman. Ya ini serpihan kayu dan pasirnya bersih banget ya. Oke teman-teman, ini saya sekarang berada di dalam tenda. Sekarang jam 8.29 atau jam setengah 9 ya teman-teman. Ini kita rencana tidak ngevlog karena ini kondisi hujan lumayan deras dan kamera action saya itu belum ada waterproofnya. Jadi selama perjalanan pulang ini kalau masih hujan saya nggak ngevlog dulu teman-teman. Ya, ini kita mau prepare, bersiap-siap, beres-beres barang. Kita pakai jas hujan ya. Mungkin nanti kalau hujan sudah reda baru kita lanjut on kamera ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Mudah-mudahan kalian terhibur. Oke.